بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تفسير. وبشري أخبري. قال المؤلف جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى: وبشري أخبري الذين آمنوا. وبشر أخبري الذين وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل بأن لهم جنات حدائق ذات الشجر ومساكن. Itu zat asy-syajari atau zat asjar? شجر. Zat asjar yang dari saya zat asjar. حدائق ذات أشجار ومساكن تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها. الأنهار أي المياه فيها والنهر الموضع الذي يجري فيها الماء لأن الماء يجري فيها atau فيه يجري فيه الماء. كيف يجري فيه الماء؟ يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره وإسناد الجر إليه مجاز. كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات ومن ثمرات رزقا. أي dari mana antum mendapatkan wa min thamarat? Min thamaratir rizqa. Saya antum tadi nambahin waw wa min thamarat. Min tilkal jannati min thamaratir rizqa ay mislu ma ruziqna min qabl ay qablihi fil jannati litashabuhu thimariha biqarinatin. Wa utubihi ay hi'u bil rizqi. Ji'u ay ji'u bil rizqi mutashabihan yushbihu ba'duhu ba'dan launan wa yakhtalifu ta'man. Wa lahum fiha azwajun minal huri wa ghairiha mutahharatun minal haydhi wa kullu qadarin وكل قدر وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون ونزل رد ولا نزل. Sampai situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala qala Allah ta'ala wa bashir ay akhbir. Bashir akhbir, beritahukan, akhbir alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu saddaqu billah. Karena asal dari iman adalah at-tasdiq. At-tasdiq al-jazim. Alladzina amanu ay saddaqu billah. Dan tasdiq melazimkan atau mengharuskan adanya amal saleh. Makanya kerap kali dalam Al-Quran itu disandingkan antara iman dan amal saleh. Wa 'amilus shalihat minal furudi wan nawafil. Dari al-furud dan juga an-nawafil. Hal yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi as-salihat ini jenis mencakup macam-macamnya, yaitu yang wajib ataupun yang sunnah. Apa yang mereka dapatkan, yaitu orang beriman dan beramal soleh. Apa yang mereka dapatkan? Anna ay bi anna lahum jannat. Mereka mendapatkan jannat. Tafsiran jannat di sini adalah hadaiq dzata syajarin wa masakin. Yaitu hadaiq, taman-taman yang memiliki syajar. Syajar di sini malah dia menjadi jamak ya. Sebagian jamak itu ketika di sini dia dimaknai semakna dengan jamak. Sebagian jamak walaupun ini minoritas yang mufradnya itu ada ta'nya. Syajarah satu. Syajar jadi disebut jamak di sini. Memiliki syajar wa masakin. Atau di sini bisa dimaknai syajar ini jenis. Ya. Jenis pohon, seluruh jenis. Yang memiliki jenis-jenis pohon dan masakin, tempat-tempat tinggal. Taib disifati kemudian tajri min tahtihal anhar. Ini berulang kali dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagaimana itu jannatin tajri min tahtihal anhar? Tajri memerlukan fa'il yang zahir di sini, yaitu al-anhar. Mengalir min tahtiha. Dan ditafsirkan di sini tahta atau tahti asjariha wa qusuriha. Tahti asjariha wa qusuriha, di bawah pohon-pohonnya dan juga benteng-bentengnya, yaitu tempat tinggalnya. Apa yang berlari di situ, yang mengalir, yaitu air. Al-anhar al-miyahu fiha. Qal wan nahru al-mawdi'u alladhi yajri fihi al-ma'. Nahar, sungai, itu adalah tempat yang mengalir padanya air. Li'anna al-ma'a yanharu, karena air melubanginya, menggalinya, menggali tanah tersebut. Ay yahfiru. Wa isnadul jaryi ilaihi majaz. Wa isnadul jaryi itu nisbat atau menyandarkan mengalirnya air disandarkan kepada sungai. Itu adalah majaz. Paham enggak? Jadi kalau misalnya sebut sungai mengalir, itu bagi mereka majaz. Hakikatnya gimana? Air sungai mengalir, yang hakikat airnya mengalir. Sungai itu tempat, gitu loh. Itu maksudnya seperti itu. Maka ketika perbuatan mengalir disandarkan kepada sungai, bukan kepada air, maka ini bukan hakikat. Ini majaz. Ya. Jadi menghapus fa'il hakikinya.
menjadi majaz. Masih di masalah tajri min tahtihal anhar. Tajri di sini ada tajri al-anhar. Ada dua pendapat ulama mengenai mengalirnya sungai-sungai di di surga. Tapi dua pendapat itu pertama, kita katakan dulu dari al-anhar. Al-anhar dilihat dari al-nya. Al-anhar. Bagaimana memahami al-anhar dengan pemahaman al-nya ini? Apakah al-anhar ini al untuk istighraqiyah, maksudnya bisa untuk jinsi ya, segala jenis sungai, atau al-anhar yang dimaksud adalah al dalam al-ahdiyah, al-ahdiyah dzikriyah. Kalau misalnya ditafsirkan al-anhar ini al-nya adalah al istighraqiyah, seluruh macam sungai, maka bisa tergambar apa? Apapun sungai tersebut, aliran tersebut ada di bagian bawah surga. Apapun itu, pokoknya apapun, airnya mau tawar kayak mau apa, ya. Baik. Tapi sebagian ulama menafsirkan ketika ada ayat tajri min tahtihal anhar, maka al-anhar tersebut adalah al-anhar yang maksudah yang terwartakan dalam surat Muhammad. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukulaha daim. Bukan itu surat Ar-Ra'd. Di surat Muhammad disebutkan 3 macam anhar. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Ada 4. Ya. Ada sungai dari air, ada sungai dari susu, ada sungai dari khamr, ada sungai dari madu. Maka sebagian ulama mengatakan ketika kita membaca ayat tajri min tahtihal anhar, maka al-anhar yang dimaksud adalah al-anhar yang kita lihat di surat Muhammad, yaitu 4 macam sungai surga. Bukan jenis. Dia jadinya al-ahdiyah. Yaitu al yang maksudnya telah diketahui karena telah disebutkan dalam surat Muhammad. Tapi sebagian ulama lainnya mereka mengatakan al-anhar ini umum, mencakup jenis apapun dari sungai yang Allah lebih tahu. Tidak dibatasi dengan pensifatan yang ada di surat Muhammad. Dan memang kita tidak bisa mengatakan bahwasanya sungai-sungai di surga itu terbatas hanya 4 ini aja. Penyebutan 4 model sungai dalam surat Muhammad itu tidak bisa menutup kemungkinan adanya model lain. Namanya surga ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, itu khilafiyah pertama tentang al-anhar di surga. Khilafiyah kedua adalah di masalah tajrinya. Jiryanul ma atau jiryanul ma'il anhar ini. Mengalirnya itu kan disebut min tahtiha, yaitu min tahtil jannah. Terjadi khilafiyah antara ulama apakah min tahtiha di sini berarti bermakna di bawah, yaitu bagian bawah surga, artinya permukaan dasar surga. Ketika antum berdiri maka ya di situ airnya itu ngalir gitu di kaki antum. Apakah seperti itu memahaminya? Atau
memahaminya dengan gambaran bahwasanya air-air tersebut di bawah surface dari surga. Paham nggak maksudnya? Hah? Paham? Surface, tahu surface? Beneath the surface, apa? Under the surface. Di bawah permukaan. Bahasa Jepangnya apa bahasa Jepang? Di bawah permukaan surga. Permukaan dasar itu. Yang mengatakan tajri min tahtihal anhar, mereka melogikakan bahwa saya tidak mungkin air itu di bawah permukaan kayak kaca terus di bawahnya ada air gitu. Ya. Tapi yang satu lagi memahami bahwasanya hal tersebut bukan tidak mungkin air-air mengalir di bawah permukaan yang mereka injak. Dan ya tentu wallahu alam, Allah yang lebih tahu tentang hakikat dan kaifiyahnya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa permukaan surgawi itu mungkin sebagiannya adalah permukaan yang di bawahnya itu mengalir air-air. Dan antum bisa berdiri di atasnya tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut jatuh itu enggak. Karena apa? Karena di dunia pun hal tersebut mungkin. Kerajaan atau istananya Nabi Sulaiman alaihissalam dan di bawahnya mengalir air-air yang tidak disangka-sangkakan oleh Ratu Bilqis itu. Itu zaman dulu dan itu ada. Lalu bagaimana dengan surga? Tentu lebih mudah lagi, lebih mungkin lagi dan lebih indah lagi pastinya. Gitu ya. Kalau misalnya antum membayangkan di surga dan semoga Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan keberkahan, kemudian memudahkan kita untuk masuk surga. Ketika di surga, antum dikelilingi dengan taman-taman, pohon-pohon, rumputan yang indah dan diservis oleh mungkin para istri dari kalangan bidadari, kemudian wildanum mukhalladun dan seterusnya. Dan antum sambil duduk dengan enaknya di surga, di permukaan surga, dan air mengalir di kaki-kaki antum, mungkin nggak? Ya mungkin aja. Jangan kemudian dikatakan nanti masuk angin, ntar dikerok lagi. Nggak usah mikir gitu. Ya kedinginan. Ya. Tapi bukan, tidak menutup kemungkinan air tersebut ada di bawah permukaan, dan antum tidak takut dengan itu karena semuanya indah di surga itu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya antum memahami bahwasanya air yang di atas permukaan surga itu mengalir, berarti antum tinggal dikali dong, gitu loh. Yaitu ketika antum melogikakan surga dengan logika duniawi ini. Makanya kata sebagian ulama yang mereka berpendapat bahwasanya air tersebut mengalir di atas permukaan surga, mereka berpandangan bahwasanya nahar di dunia itu memang perlu wadah, air sungai dunia perlu wadah. Tapi air sungai di surga itu tidak mesti memerlukan wadah untuk mengalir. Kalau kita di dunia kan air sungai ya, perlu wadah gini air sungai. Makanya disebut nahar karena hafur, yaitu melubangi atau mengubah tanah. Tapi ala kulli hal ikhwas sekalian, masalah gaib seperti ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya bagaimana, cuma kita yakini akan keindahannya dan maknanya. Dan terpenting sekarang adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnatil mahya wal mamat, sehingga Allah mudahkan untuk menuju surga Allah Ta'ala. Itu yang lebih penting. Ya. Karena kalau kita membahas sungai lebih detail, kemudian bagaimana, tahu-tahu nggak masuk surga, kan sama aja bohong. Yang penting kan masuk surga dulu.
Ya. Kemudian dilogikakan dan kemudian syaitan membisikkan bisikan-bisikan yang membuat kita ragu tentang keberadaan surga itu nanti jadinya. Karena dalam surat Muhammad disebutkan surga terbuat ada dari sungai dari air, kemudian ada dari air susu, ada dari air madu, kalau madu disebut air dari madu lah ya. Dari khamr. Coba kalau antum logikakan di dunia air dari susu, sungai susu. Kalau kolam susu jadi lagu itu. Tapi ini sungai susu. Mikirin apa nggak dikerubutin semut? Kan gitu mikir kok di dunia. Tapi di akhirat nggak ada kayak gitu. Kemudian telaganya Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang semoga Allah Ta'ala kumpulkan anda dan antum di telaga tersebut. Lebih putih daripada susu, lebih bening daripada apapun. Itu gimana? Ya, kita nggak tahu hakikat kaifiyahnya, tetapi kita wajib untuk mengisbatkan eksistensinya dan kesahihan maknanya. Tapi kemudian qala Allah Azza wa Jalla, "Kullama ruziqu minha ay ut'imu min tilkal jannat." Setiap mereka diberikan makan dari bustan tersebut atau basatin atau hadaiq, dari taman-taman itu diberi makanan. Min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ay mithlu ma ketika mereka diberi makanan dari surga atau dari basatin tersebut. Ya. Mereka berkata, ini adalah ruziqna min qabl. Apa yang kami apa yang kami diberi, apa yang kami telah diberi seperti ini. Di sebelumnya min qabl, ya ini qablahu fil jannati. Sebelumnya kami telah diberikan sebelumnya litasyabuhi thimariha, karena keserupaan buah-buahan tersebut. Faham enggak maksudnya? Paham enggak maksudnya? Jadi ketika dikasih buah di surga tersebut, biasanya ahli jannah berkata, "Oh, hadzal ladzi ruziqna min qabl." Ini kok mirip ya? Ini yang sebelumnya kita telah dikasih. Misalnya pisang. Ini kan tadi gitu loh. Ini pemahaman tafsiran pertama yang dipakai oleh Al-Mahalli rahimahullah atau As-Suyuti mungkin. Ya. Tapi ada tafsiran kedua yang tidak ada di Jalalain ini. Ruziqna min qabl, artinya min qabl yaitu minad dunya. Itu di dunia kami udah dikasih kayak gini. Di surga kau dapat lagi, maksudnya serupa gitu loh. Ya. Paham enggak? Jadi antum di sini aja. Kosong soalnya biar anak nengoknya enak, karena kalau nengok sana terus nanti anak pulang enggak bisa nengok sana. Jadi penghuni surga itu, ya semoga Allah Ta'ala perkenankan kita menujunya. Ketika mereka diberikan buah, mereka akan berkata, ruziqna min qabl. Hadza alladzi ruziqna min qabl. Ya. Apa maksudnya? Ini kan udah tadi, ya, udah sebelumnya gitu. Min qabl ini yang menjadikan sebagian ulama berselisih pandangan mengenai min qablnya apa min qabl. Apakah arti dari min qabl yaitu min qabl fil jannah? Itu sebelumnya kan kami udah dapat buah ini, ya Allah. Atau min qabl di sini maksudnya dunia. Yaitu di dunia ini buah ini udah ada, ya Allah. Paham? Ya, gitu. Itu dua pemahaman yang terbesar terhadap ruziqna min qabl. Tapi Al-Mahalli rahimahullah lebih condong memilih pendapat min qabl, yakni qablahu fil jannah.
litasyabuhi thimariha, karena keserupaan buah-buahannya. Ada beberapa keserupaan di buah-buahannya. Walaupun ulama lain mengatakan memang ada keserupaan buah duniawi dengan kemudian di jannah. Ada keserupaan, tapi keserupaan tersebut dari segi warna. Adapun dari segi rasanya beda. Iya, pasti beda, sensasinya beda. Taib wa utubihi biqarinatin, dikatakan di sini biqarinatin, dengan qarinah. Mengapa beliau memilih tafsiran orang-orang penghuni surga? Itu mereka mengatakan ruziqna min qabl, yaitu ruziqna qabla hadza fil jannah. Karena disebut wa utubihi mutasyabiha. Mereka ji'u birrizqi, mereka didatangkan kepada mereka rizki di surga. Jadi di surga pun ada rizki, dan isinya rizki doang, kenikmatan saja. Mutasyabiha, yushbihu ba'duhu ba'dha. Yaitu buah-buahan di surga menyerupai satu sama lain. Launa, dari segi laun. Taib, apakah di sini melazimkan bahwasanya buah-buahan di surga hanya satu model? Enggak membatasi. Tapi maksudnya di sini yusbihu ba'duhu ba'dhu launa wa yakhtalifu ta'ma. Tapi rasanya berbeda-beda. Mungkin buahnya berbeda tapi warnanya serupa dan rasanya berbeda, atau buah yang sama tapi dengan sensasi yang berbeda, dan itu yang lebih tepat insyaallah. Buahnya sama tapi sensasinya beda. Sama jenis. Bisa dimaknai sama di dunia, sebutannya juga mungkin sama. Bisa sama. Misalnya kayak pisang. Ya. Tapi pisang di surga itu beda gitu rasanya. Iya, ada keserupaan dari segi mungkin nama, Allahu a'lam ya, karena ini tafsiran ijtihadi, enggak plek sama apa, enggak ada nas yang khusus untuk pisang surga itu apa. Kacang surga misalnya. Ya. Ada keserupaan, entah dari segi nama mungkin, dan mungkin kita akan menyebutnya mungkin pisang juga gitu, atau dari segi laun, warna, dan Allah pencipta warna. Ya mungkin aja ada warna yang beda dengan warna duniawi, mungkin, Allahu a'lam. Ala kulli hal di sini manusia itu pasti akan mengatakan ini udah, ya Allah, ini udah pernah kita dikasih ini. Tapi ini bukan berarti manusia itu kufur nikmat ketika itu, bukan. Ya, melainkan ketertakjuban manusia, wa utubihi hadzal ladzi rizqna min qabl. Ini kami sudah dikasih kayak gini, dan ternyata setelah mereka makan ikhtilaf at-ta'am, yaitu rasanya kok beda. Nah, apa maksudnya rasanya beda? Bisa dimaknai bahwasanya ada kesamaan dengan buah dunia dari segi penampilan, tapi perbedaan rasa. Bisa. Rasanya beda. Itu bisa diartikan ikhtilaf ta'amnya, beda rasa. Atau beda rasa dimaksud di sini adalah di surga ada buah-buah yang serupa, tapi rasanya masing-masing beda. Dan di dunia pun hal kayak gitu terjadi. Ya enggak? Sekarang antum lihat mangga. Ya enggak? Mangga kan ada mangga apa? Anda enggak tahu nama mangga ya. Duren pun ada yang montong, ada yang apa tuh namanya gitu. Anda enggak biasa makan duren. Ya, jeruk ya, pisang pun kayak gitu kan ya. Pisang ada yang pisang, ya Anda enggak tahu nama-nama. Banyak sekali tukang pisang itu sampai mengkoleksi berapa pisang. Dan yang semi busuk, yang masih segar, yang kuning, yang pisang warteg, yang pisang hijau. Mutasyabiha enggak? Mirip enggak? Mirip. Satu jenis. Tapi rasanya ada perbedaan masing-masing. Ada pisang yang kita makan terus di mulut, kayak getah-getahnya itu masih gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang pisang yang cepet banget kita makan saking enaknya. Beda. Mutasyabih, tapi beda rasanya. Itu di dunia. Di surga Allah Ta'ala lebih kuasa lagi akan hal itu. Itu pemahaman kedua. Atau bisa dipahami yang ketiga, bahwasanya anak sebutkan kaidah bahwasanya ini sahih, setiap ahlul jannah menikmati suatu kenikmatan di surga, maka semakin lama semakin nikmat, semakin lama semakin nikmat, semakin lama semakin. Paham enggak maksudnya? Anak sebutkan contoh di surah Ar-Ra'd. Ya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha da'imun wa dhilluha." Permisalan jannah, surga yang dijanjikan orang bertakwa padanya. Mengalir di bawahnya surga sungai-sungai. Ukuluha da'im. Makanannya itu daim, selalu eksis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan makna dari daim di sini adalah, atau sampelnya adalah, antum metik buah surga, baru metik muncul lagi. Ini hal yang kalau di dunia nggak ada, kecuali di kartun-kartun. Iya, di film Disney baru ada. Tapi yang ini Ustaz, yang dia baru memikirkan suatu buah langsung ada, benar Ustaz? Itu tafsiran ukuluha daim. Jadi everlasting itu buah, ada lagi gitu. Kita baru misalnya plek, gitu. Ya mungkin ya kalau di dunia kayak gitu nggak mungkin. Kalau ada kayak gitu, wah, ya nggak, pedagang buah nggak laku nanti, ya kan? Nah, tapi di sini melazimkan, Pak, kaidahnya adalah semakin lama seseorang menikmati surga, semakin nikmat dia. Itu kaidah ukhrawiyah. Dan sebaliknya, na'udzubillah, dia di neraka, semakin lama seseorang di neraka, semakin siksanya itu semakin rasanya beda, makin tersiksa, gitu. Kalau di dunia ini, ikhwan, semakin lama antum menikmati suatu hal, antum akan semakin merasa ini biasa aja, ya enggak? Bahkan antum akan sakit dengannya, gitu loh. Ya enggak? Betul enggak? Antum makan, misalnya nasi sama jengkol. Antum makan jengkol, kejengkolan antum. Ada penyakit kejengkolan. Ya enggak? Kejengkolan. Makan pete, orang paling hobi makan pete. Suatu saat bisa keracunan dia, ya, relatif ya. Tapi dunia seperti itu. Antum menikmati kenikmatan dunia yang murni dunia, ya. Semakin antum lama menikmati, antum akan mengalami kebosanan atau sakit atau ketidakenakan fisik dan pikiran. Seperti itu, pasti gitu. Ya. Makanya jannatul dunia itu zikir. Surga dunia itu zikir. Karena semakin antum berzikir, itu semakin enak. Berbeda dengan kenikmatan murni duniawi. Semakin antum nikmati, antum merasa nggak betah dengannya. Karena fitrah insan itu kembali kepada Allah Ta'ala. Fitrah insan itu sebenarnya tidak kembali kepada dunia begitu saja. Nah, ketika antum nanti mengambil satu buah dimakan, antum ambil lagi buah yang sama, dimakan sensasinya beda, gitu loh. Lebih enak. Selesai, makan lagi, sensasinya beda. Dan kalaupun antum terus makan, sampai gak kemudian tahap Sendawa. Alhamdulillah. Ya, enggak. Habis itu mulus, aduh, sampai kepedesan, enggak ada. Enggak ada. Mulus kemudian mencret, enggak ada kayak gitu. Enggak ada kekenyangan sampai apa, enggak ada. Makan terus, fadl, terserah. Lahum fiha ma yasha, waladaina mazid. Terserah mereka mau ngapain di surga. Masya Allah, itu enaknya di surga. Dan enggak ada bosan-bosannya Allah. Dan udah gitu, dengan seenak-enaknya, seindah-indahnya servis dan kebaikan di surga, Allah kemudian menawarkan diri kepada mereka untuk melihat dirinya. Dan itu kenikmatan yang teragung. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, dan memudahkan diri kita untuk ke surga dan melihat wajahnya. Allahumma amin. Nah, jadi kenikmatan surga, kenikmatan yang zahirnya seolah-olah serupa, tapi semakin antum nikmati itu justru semakin nikmat. Sangat berlawanan dengan kenikmatan duniawi. Misalnya Hendri antum bekerja kan di masalah IT dan semisal itu. Antum kalau semakin lama di depan layar laptop, pasti ada wajah tuh gimana gitu. Dan kadang-kadang ada orang yang mau wajahnya kelihatan apa ya?
karena saking terus di depan ini kan, berefek kan. Itu seperti itulah kenikmatan dunia. Iya. Dan begitu juga misalnya antum, Rafi'i, ketika antum marketing barang, terus saja, pasti antum pusing, pening, penat gitu loh. Emang awalnya nikmat, dapat duit. Tapi penat lama-lama, walaupun income itu masuk terus, alhamdulillah. Begitu juga dengan ikan, dia apalagi lebih sering edit dan seterusnya. Antum ngapain, Pak? Anda nggak tahu antum kerjanya apa. Ala kulli hal. Contoh lain misalnya seseorang jima. Keenakan enak duniawi itu. Tapi nggak mungkin seseorang jima terus jima gitu. Gempor lah, apa namanya? Dia nggak bisa jalan nanti, ya. Itu padahal nikmat dan bisa menjadi ibadah, tapi nggak bisa selamanya. Adapun surga makin lama makin nikmat, makin lama makin nikmat. Ya begitu ya. Kemudian waktu bihi mutasyabiha. Walahum fiha azwaj. Mereka mendapatkan apa? Di surga itu mendapatkan azwaj. Yaitu minal huri wa ghairiha. Minal hur, al-hur yaitu para bidadari. Ya. Makanya kalau antum masih jomblo, antum doang jomblo ya. Tetap antum beramal soleh lah. Tetap insyaallah dapat nanti poligami di surga, pasti itu. Minimal itu orang yang paling minimal kayak dapat bidadari surga itu 2 minimal. Sebagaimana hadis Nabi SAW tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Iya, paling akhir dia keluar dari neraka itu. Berarti paling rendahnya kasta penghuni surga itu dia. Ya, ala kulli hal pokoknya dengan cerita yang agak unik gitu ya dalam hadis. Allah masukkan dia ke surga dan mendapatkan 10 kali lipat dari kehidupan dunia gitu. Itu paling rendahnya itu. Ya, dan dia disediakan 2 bidadari. Ini yang paling rendah aja 2 bidadari. Gimana kalau misalnya orang tersebut mujahid fi sabilillah? Lahum fiha ma yasha'un wa ladaina mazid. Ya. Dari bidadari wa ghairiha, dan selain bidadari. Imma istri antum dari manusia yang dulu di dunia, ketemu lagi kemudian insyaallah kalau sama-sama ke surga, atau perempuan manusia lain yang antum nikah di surga, bisa. Kalau seseorang berharap seperti itu, dia kehilangan cintanya kemudian nggak bisa menikahi perempuan tersebut atau nggak bisa menikahi laki tersebut, kemudian minta sama Allah, ya Allah, nikahkanlah saya dengannya di surga nanti. Bisa nggak Allah kabul? Bukan, ya bisa aja kalau Allah kabulkan, asal perempuan tersebut belum bersuami. Kalau udah bersuami ya udah. Maksudnya belum bersuami di surga. Begitu. Jadi mungkin terjadi berpasang-pasangan di surga. Dan itu tidak ada pembatasan syariat minimal 4. Enggak dibatasi lagi udah. Begitu. Maka kalau di dunia kita dibatasi baik oleh Allah dan kemudian dibatasi oleh istri sendiri, maka di surga tidak ada pembatasan. Selama itu Allah berikan sesuai dengan ganjaran amal kita. Dan ini menunjukkan ikhwan, kemegahan dan kenikmatan surgawi itu benar deh, tidak sebanding dengan amalan kita. Ya enggak? Amalan kita tuh enggak seberapa gitu loh. Makanya kata Nabi SAW, innakum la tadkhulunal jannah bi'amalikum, atau kama qala Nabi SAW. Kalian tidak masuk surga bi'amalikum, dengan gantian amalan kalian. Paham enggak? Tapi dalam ayat banyak juga yang menyebutkan bahwasanya seorang masuk surga disebabkan amalan. Nah ini, ya, pahami baik-baik perbedaannya. Maksud dari hadis, kalian tidak akan masuk surga bi'amalikum, al-ba di sini ba muqabalah. Yaitu ba yang menunjukkan penggantian. Maksudnya adalah kalian tidak akan masuk surga karena itu sebagai pengganti amal kalian, bukan. Tapi kalian masuk surga dengan sebab rahmat Allah.
Nah, kalau misalnya amal kalian itu apa? Sebab, betul sebab. Tapi ganjaran surgawi ini bukan apa? Muqabalah. Laisa min babil muqabalah. Apa muqabalah itu? Contoh. Adri, ini buat anak ya. Ini sebagai gantinya. Ini muqabalah namanya. Paham? Kenapa bukan bab muqabalah? Karena amalan kita di dunia ini enggak sebanding dengan kebaikan Allah Ta'ala terhadap kita, ya enggak? Iya atau tidak? Antum sesungguh-sungguhnya antum beramal, itu masih lebih rendah. Enggak seberapa jika dibandingkan dengan rahmat Allah terhadap antum. Iya, bahkan sebelum antum bisa beramal, Allah sudah merahmati antum. Jadi amalan kita itu enggak ada apa-apanya, gitu loh. Tapi dia menjadi sebab, gitu loh. Dia menjadi sebab supaya tidak ada hujah nanti di akhirat. Ya Allah, itu dia enggak beramal masuk surga, ya Allah. Enggak ada, dia ada amal. Ya, kecuali orang yang baru masuk Islam terus mati. Nah, ini ya makanya walaupun amal itu menjadi sebab, tapi penentu hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang kemudian menerima atau menolak amalan. Nah, kita jangan merasa, oleh karena itu kita jangan merasa bahwasanya amalan kita sudah banyak, ngaji kita sudah Masya Allah, udah sampai tingkatan seperti ini. Kemudian ngerasa bahwasanya Allah akan menggantikan amal tersebut dengan ini. Enggak. Jangan ngerasa begitu saja. Karena kita tidak tahu Allah menerima atau menolak amalan kita ini belum tahu. Kita baru tahu nanti di akhirat. Tapi memang ada tanda-tanda penerimaan amal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mendapatkan taufik setelah beramal tersebut. Karena amalan saleh dan amalan sayyiat, kata Al-Fudail bin Iyad, pasti amalan saleh dan amalan sayyiat itu masing-masing mempunyai akhwat, sebagaimana pernah Anda tuturkan. Amalan saleh pasti memiliki akhwat. Amalan sayyiat juga memiliki akhwat. Artinya seseorang ketika dia ditandai oleh Allah, diberi tanda oleh Allah bahwa Allah menerima amalnya, maka Allah akan membimbing dia untuk menuju amalan saleh berikutnya dan seterusnya. Dan tanda-tanda Allah Ta'ala menelantarkan seseorang adalah ketika orang tersebut beramal jelek dan kemudian beramal jelek lagi dan seterusnya dari saudara-saudaranya amalan sayyiat. Begitu. Coba sekarang antum berbuat baik. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada antum buah di surga, kemudian istri-istri. Itu enggak sebanding dengan amalan antum. Jadi rahmat Allah itu terlalu luas. Sedangkan amalan kita begitu terbatas. Itu pun diterima udah syukur-syukur. Begitu. Ya. Maka jangan pernah kita merasa udah banyak beramal dan diterima semua dan seterusnya. Ya, kita berharap pada Allah. Amalan-amalan kita yang sedikit ini diterima. Makanya kita sebagian ulama, jika ada seorang malaikat aja, satu malaikat memberitahu ke antum bahwasanya Allah Ta'ala mencintai antum, itu udah senang banget antum pasti. Atau ada malaikat mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala menerima satu amalan antum pasti senang banget. Itu sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu. Ya, sekiranya aku mengetahui bahwasanya ada amalanku yang diterima oleh Allah, maka lanjutnya, kebahagiaanlah yang aku dapat atau semisal itu. Kita sampai sekarang ikhwan sekalian, memang ada tanda-tanda amalan itu diterima, tapi kita tidak bisa pastikan amalan kita sudah diterima atau belum. Nanti di akhirat baru semuanya ketahuan. Begitu ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum mutahharah minal haid wa kulli qadharin. Ya, istri-istri ini baik dari kalangan bidadari maupun dari kalangan manusia itu bersih dari haid. Ya, bersih dari haid. Dan segala qadhar, kotoran. Antum enggak ada keringetan lagi nanti. Enggak ada daki, umbel, conge, enggak ada. Belek. Tidur pun antum enggak ngiler insyaallah. Di dunia aja antum kayak gitu. Di akhirat insyaallah enggak. Jadi berbahagialah orang-orang yang masuk surga walaupun di dunia tukang ngiler. Insyaallah di surga enggak. Iya, dan dia mendapatkan istri-istrinya itu begitu cantik gitu loh. Enggak ada kekurangan. Sampai dihikayatkan apa? Minum pun kelihatan airnya saking lembutnya itu kulit yang dimiliki oleh bidadari.
Dan insyaallah istri antum dari kalangan manusia itu lebih cantik dari mereka semua insyaallah. Ya begitu. Oke, yang terpenting sekarang adalah kita bagaimana menjaga diri kita, kemudian anak istri kita. Bisa kita bimbing sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu syar'i yang kita pelajari itu tujuannya ke situ ya, ikhwan. Tujuannya bukan berbangga-banggaan wallah. Wa hum fiha khalidun. Wa fi dzalika dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk menuju surga inilah, untuk surga inilah maka hendaklah orang-orang itu berlomba gitu loh. Kita berlomba racing dengan orang-orang itu dalam masalah mencari ridho Allah. Bukan dalam masalah kuantiti. Karena kalau kita berlomba-lomba dalam masalah kuantiti semata, itu sudah bengkok ikhlasnya. Belum tentu diterima oleh Allah. Dapat dosa juga bisa. Dan gak ada artinya ikhlas. Haba'an manthura. Ya. Adapun yang Allah perintahkan kepada kita, perlombaan ini adalah perlombaan akhirat. Itu berlakulah beramal soleh lah. Nah gitu. Kalau antum kayak kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau misalnya kita melihat ada orang mengungguli kita di dunia, kita ungguli dia di akhirat dengan amalan soleh. Ya. Antum melihat ada rekan lain bisa menolong orang-orang dengan program ilmu programming, antum pun bisa melakukannya. Ayo kita lomba. Tapi dengan untuk tujuan akhirat. Orang yang berlomba-lomba untuk tujuan akhirat, walaupun dia classmate atau roommate, workmate, teman kerja, teman sekelas, teman dekat, itu enggak terjadi hasad yang menimbulkan kedengkian, insya Allah enggak. Enggak. Karena kedengkian itu hanyalah terjadi ketika maksudnya dunia. Itu khalas. Itu kaidah. Semua kedengkian yang madmum hanya ada terjadi karena masalah dunia. Adapun kalau masalah akhirat, nggak bakal dengki orang itu. Ketika misalnya ada kedengkian antara majelis ta'lim misalnya, pasti itu kedengkian di masalah dunia. Nggak mungkin di masalah akhirat. Nggak mungkin. Walaupun pakai label akhirat. Ya. Sekarang kedengkian antara tukang herbal. Ada nggak ya seperti itu? Ada. Tukang herbal. Dengki satu sama lain. Produk yang ditawarkan sama. Tapi dengkinya minta ampun. Kemudian dijelek-jelekan itu. Padahal nggak ada kejelekannya gitu loh. Difitnah dan seterusnya. Ini kenapa? Nggak mungkin memfitnah itu karena mengharap ridho Allah. Nggak mungkin. Tapi karena ada keinginan dunia. Ketersaingan dunia. Coba kalau misalnya kita menghilangkan hal tersebut. Maka insya Allah kita tanafusnya di akhirat. Kayak misalnya seorang guru ustaz. Dia nggak mau muridnya lebih pintar dari dia. Nggak bisa, nggak bagus kayak gini kan. Nggak mau muridnya lebih pintar dari dia. Pokoknya murid saya harus lebih bodoh dari saya. Ini orang bodoh gitu loh. Seharusnya malah senang ketika ada murid yang menonjol, bagus, berilmu. Tapi muridnya tersebut juga harus tawadhu, menjaga adab. Jangan sombong juga. Nah jadi kita ini tujuan dari semua ini untuk akhirat. Kalau enggak untuk itu, hati kita itu disibukkan dengan omongan manusia, dengan penilaian mereka, dengan kedengkian mereka, dan mungkin kita juga mendengki mereka, kemudian kita dan seterusnya. Habis, enggak ada nilai. Ya. Taib, wa hum fiha khalidun. Makithuna abada. Mereka tinggal selamanya, la yafnauna wala yakhrujun. Mereka tidak fana. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu abadi. Sifatnya abadi. Manusia yang tinggal di sana juga memiliki keabadian. Taib, la yafnaun ya. Paham? Sekarang pertanyaannya bagaimana menjawab syubhat? Allah itu selama-lamanya enggak kekal enggak Allah ya? Kekal. Surga kekal. Manusia yang di dalamnya kekal. Berarti sama-sama dong kekal. Paham? Paham enggak syubhat ini? Paham enggak syubhat ini? Allah itu kekal kan? Baik. Manusia surga bukankah dibilang tidak ada yang abadi kan? Yang dimaksud tidak ada yang abadi di dunia ini. Ya.
semua akan hancur. Itu yang dimaksud tidak ada. Kemudian bagaimana dengan kehidupan ukhrawi? Bukankah disebutkan khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang sahih adalah kekal selama-lamanya tanpa ada pembatasan waktu. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan surga dan penghuninya memang kekal, tapi neraka dan penghuninya tidak kekal. Ada yang mengatakan begitu, itu tidak benar. Yang benar semuanya surga dan neraka kekal. Penghuni surga kekal di dalamnya, dan yang sudah masuk la yakhrujun, tidak akan keluar. Ya, itu sudah. Tapi neraka itu kekal selamanya. Yang masuk di dalamnya sebagiannya abadi tanpa keluar, dan sebagiannya ada yang keluar, yaitu orang-orang yang bertauhid, keluar untuk menuju ke surga. Taib. Terus gimana kekekalan Allah dengan kekekalan surga dan penghuninya? Gimana menjawabnya? Gampang, jawabnya gampang, benar. Kuncinya kaidah, benar. Kuncinya kaidah dan dalil khas. Laisa kamitslihi syai'. Gampang kan? Sifat Allah Ta'ala kekal selamanya. Ya kan ya? Tidak dibatasi oleh waktu, tidak menghilang dan seterusnya. Selalu ada. Oke? Sementara surga dan penghuninya kekal selamanya. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian surga dan penghuninya sama-sama memiliki sifat apa? Kekal. Tapi laisa kamitslihi syai'. Kekekalan Allah tidak sama dengan kekekalan manusia. Kemudian lah gimana? Ya tetap aja sama dong, berarti manusia sama Tuhan sama dong berarti ini. Gimana kan sama-sama kekal? Allah kekal, kita kekal. Maka kemudian kita langsung bilang apa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Keras. Udah stop sampai sini, stop. Kita enggak dibebani oleh Allah Ta'ala untuk membayangkan kekekalan Allah. Selesai, kelas. Kalau dia masih cerewet, kasih nasi uduk sama jengkol. Insyaallah diam. Ya. Ya gitu. Makithuna abada la yafnauna wa la yakhrujun. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ana dan juga antum dan juga para pendengar yang dirahmati Allah istiqamah di dunia ini sampai akhir hayat, mendapatkan husnul khatimah, dipermudah di barzakhnya, dan kemudian dipermudah hisabnya, dan Allah terima amal-amalnya, dan Allah mudahkan menuju surga. Dan Anda juga berharap kepada Allah Ta'ala tentang diri Anda dan juga antum dan juga orang-orang berjasa terhadap keberkahan hidup kita, supaya semuanya diperlihatkan wajah Allah di surga dan diselamatkan dari azab api neraka. Kemudian di atas sirat itu dipermudah. Masya Allah, di akhirat nanti, bahkan sebelum di akhirat itu kehidupan gak seperti yang antum rasakan sekarang, ikhwan. Kita khawatir di barzakh nanti kita jadi apa, ya gitu kan. Di barzakh ini baru barzakh ya. Yang kata Nabi SAW, tidak pernah aku melihat pemandangan yang afdha', maksudnya lebih keji, lebih buruk dibandingkan pemandangan kuburan, yaitu barzakh. Mengerikan kalau misalnya, na'udzubillah, kalau misalnya ternyata kita banyak kesalahan, dosa yang menyebabkan dapat azab kubur. Na'udzubillah. Ya, kita minta kepada Allah pertolongan dunia dan akhirat. Ya, ada soal enggak tuh? Tanya, ada soal? Baik. Insyaallah kita kajian kita taksil insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.